peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat sekitar. Terjadi di koperasi petani yang membantu menyediakan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan benih dengan harga yang lebih murah. Koperasi juga membantu menjual hasil panen agar anggota tidak merugikan tengkulak. Di sekolah atau kantor, koperasi konsumen menyediakan kebutuhan sehari-hari dan menyediakan keuntungan kepada anggota sebagai SHU. Semua ini membantu anggota dan masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. 2. Memberikan akses permodalan yang mudah dan terjangkau. Tampak nyata pada koperasi simpan pinjam yang banyak dijumpai di desa maupun kota kecil. Koperasi ini mempermudah pedagang, petani, nelayan, dan usaha perumahan yang untuk mendapatkan modal usaha tanpa syarat rumit seperti di bank. Bunga pinjaman lebih ringan dan proses pencairan lebih cepat, sehingga sangat membantu usaha kecil bertahan dan berkembang. Koperasi menjadi solusi keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga perbankan. 3. Menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Diterapkan dalam koperasi produksi seperti koperasi tenun, koperasi membel, dan koperasi susu yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Masyarakat tidak hanya bekerja tetapi juga dilatih untuk memiliki keterampilan usaha dan menjadi anggota koperasi. Contohnya, koperasi susu di Jawa Barat melibatkan peternakan dan warga sekitar dalam pengolahan hingga pemasaran produk. Dengan begitu, koperasi memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada pekerja formal di kota. 4. Mendorong pemerataan ekonomi dan mewujudkan demokrasi ekonomi. Terjadi ketika koperasi berdiri di daerah terpencil yang belum tersentuh lembaga ekonomi besar. Masyarakat yang tergolong kecil atau menengah dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi. Dalam rapat anggota tahunan, semua anggota memiliki hak suara yang sama, mencerminkan keadilan dan demokrasi ekonomi. Koperasi juga menjabati kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah dengan memberi akses ekonomi yang merata. Yang kedua, saya akan membahas peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. 1. Menyerap tenaga kerja secara luas. UMKM menjadi penyumbang terbesar dalam menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor informal. Banyak masyarakat yang belum terserap di sektor formal seperti industri besar atau perkantoran dapat bekerja atau membuka usaha kecil sendiri, contohnya usaha rumahan, bengkel motor, atau penjahit di lingkungan tempat tinggal telah membuka peluang kerja bagi keluarga dan tetangga sekitar. Dengan demikian, UMKM berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di berbagai daerah. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM beroperasi secara luas di tingkat lokal sehingga langsung menyentuh dinamika ekonomi di daerah-daerah. Kehadiran UMKM seperti toko kelontong, usaha kerajinan tangan, warung makan, dan jasa layanan turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, UMKM sering menggunakan bahan baku lokal dan memberdayakan tenaga kerja lokal yang memperkuat ekonomi wilayah asalnya. Semakin berkembang UMKM di suatu daerah, maka perputaran dan daya beli masyarakat pun ikut meningkat, sehingga menjadi sumber inovasi dan fleksibilitas usaha. Karena skala kecil, UMKM mampu bergerak cepat dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Banyak UMKM yang muncul dengan ide-ide kreatif seperti produk amade, makanan kekinian, atau layanan digital yang unik. Fleksibilitas ini memungkinkan UMKM tetap bertahan meski dalam kondisi ekonomi sulit, seperti saat pandemi atau inflasi. Inovasi dari UMKM juga menjadi pemicu munculnya sektor usaha baru
yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 4. Mendukung pemerataan ekonomi nasional. UMKM tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, dari kota besar hingga pelosok desa. Hal ini menjadikan UMKM sebagai alat pemerataan pembangunan ekonomi karena mereka tidak terkonsentrasi hanya di pusat-pusat industri atau ibu kota. UMKM memberi kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi tanpa harus berpindah kota. Dengan demikian, UMKM berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan mendorong pembangunan yang inklusif. Sekarang kita sampai ke kesimpulannya. Kesimpulannya, koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Koperasi hadir sebagai wadah ekonomi bersama yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip kebersamaan, demokrasi, ekonomi, dan keadilan. Sementara itu, UMKM menjadi penggerak utama dalam membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menyediakan peluang usaha bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Keduanya tidak hanya menopang ekonomi rakyat secara langsung, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi di berbagai daerah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi dan UMKM dapat terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi nasional yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.